Shalom Ibu yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Baik ya. Kami memohon untuk ibu-ibu untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Jika ada kursi kosong di bagian depan, silakan diisi karena ibadah akan segera dimulai. Mari kita mengambil saat teduh untuk kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hari Tuhan. Saya persilakan Ibu Nek. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, di mana Engkau telah menyertai, melindungi, dan juga menjaga kami di dalam istirahat kami semalam dan juga hari ini. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami hari yang baru, nafas kehidupan yang baru. Itu karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus pagi ini Tuhan, kami rindu untuk diisi oleh firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami memohon kepada-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau melihat hati kami Tuhan Yesus, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami memohon urapi kami Tuhan Yesus, urapi di dalam kami mendengar firman-Mu, dan juga Tuhan, kami juga memohon ajarkan kami untuk taat dan setia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan ibadah hari ini Tuhan Yesus hanya di dalam tahta-Mu saja. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu, dan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa tidak ada nama lain di bumi ini yang dapat dibandingkan dengan Engkau. Kami mengatakan Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Engkau pusat segala sesuatu Tuhan. Apa yang kami lakukan sampai sejauh ini, sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami masing-masing mengambil waktu untuk bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Orang masyarakat kami masyarakat kami ucapkan syukur. Syarakat kami katakan terima kasih. Kau sangat baik, sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami tidak dapat menghitung Tuhan setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Bagian kami pada hari ini hanya adalah menyembah-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami mau datang membawa hidup kami sebagai penyembah yang hidup dan dalam.
center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters.
Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan pesan Tuhan yang berharga, yang ultimate, yang benar-benar daripada Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami, jamah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarkan kami datang dengan rendah hati untuk mau sungguh-sungguh diubahkan, dikoreksi, ditegur, diajar, dididik di dalam kelakuan dan perbuatan kami. Kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau katakan, kami perlu Tuhan hari-hari ini. Hanya Yesus yang menjadi andalan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Kau Yesus. Mari datang sama Tuhan. Mari katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
oleh Engkau dan untuk Engkau, dan bagimulah kemuliaan Amin. di dalam jemaat untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami muliakan di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, apapun musim kehidupan kami percaya tidak ada yang lebih besar daripada apa yang di dalam kami. Karena yang di dalam kami itu jauh lebih luar biasa dari apapun yang di luar kami. Karena yang di luar yang kelihatan itu cuma sementara, tetapi yang di dalam kami itu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami bersuka cita, untuk itulah kami bersorak-sorai, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib, dan Engkau Tuhan yang setia, dan Engkau ada di pihak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segala kebutuhan kami, lebih dari segala kerinduan kami, lebih dari segalanya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami mau bilang Tuhan, apapun musimnya, firman-Mu selalu sanggup menuntun kami, firman-Mu selalu sanggup menerangi jalan-jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah buat kami, berbicaralah buat kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman-Mu adalah kasih sayang-Mu buat kami Tuhan. Ajarin kami ya Tuhan, pimpin jalan-jalan kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu percaya, lewat kebenaran firman Tuhan, hari ini iman kami timbul. Lewat pendengaran kami akan firman-Mu pada hari, setiap kami boleh terima kemerdekaan. Amin. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang penolong yang akan ajarin kami, ingatkan kami, dan sadarkan kami betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa luas dan lebarnya kasih dan rancangan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersuka cita karena Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, apa kabar? Luar biasa pastinya ya. Kita luar biasa bukan karena apa yang kita alami sekarang, tetapi kita luar biasa karena siapa yang bersama dengan kita itu jauh lebih luar biasa. Amin. Hari ini saya percaya ada acara khusus ya, bukan cuma ibadah wanita Siloam Ministry, tapi juga ada Oma Esther. Saya biasa panggil dia Tante Wiwi. Dari sebelum menikah udah kenal beliau gitu ya. Jadi saya percaya hari ini luar biasa. Amin. Karena kita bersyukur lihat Oma Esther 70 tahun bisa melihat betapa Tuhan itu setia menyertai dia di dalam kehidupannya ya. Walaupun mungkin dia nggak berdiri di sini bersaksi, tetapi kehidupannya itu adalah sebuah kesaksian. Amin ya, saudara. Ya, oleh karena itu tadi pagi dari semalam juga waktu saya renungkan apa yang mau saya sampaikan hari ini ada satu kata yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, yaitu tentang berdampak, ya, atau menjadi dampak. Atau bahasa kerennya sekarang influencer ya. Nah, ada begitu banyak anak muda yang ketemu saya, datang sama saya tanya, kamu kerja apa? Kamu kerja di mana? Gitu ya. Mereka selalu ngomongnya suka begini, oh saya mau kerja sendiri aja Tante. Saya mau kerja sendiri, lebih enak, bisa atur waktunya sendiri ya, lebih enak. Oh gitu. Bahkan ada juga yang bilang sama saya, oh saya kerja sendiri, Tante kerja apa? Saya tanya gitu ya. Mereka bilang saya influencer Tante. Tadinya saya nggak ngerti apa itu influencer gitu ya, seperti sebuah kata zaman now yang lagi yang lagi hits gitu ya, menjadi influencer saudara ya. Tetapi ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab itu udah ada dari zaman dulu, bahwa setiap kita itu dijadikan dan dirancangkan Tuhan untuk menjadi influencer pada zamannya.
untuk menjadi influencer kerajaan Allah di dunia ini pada zaman kita. Amin, saudara. Karena saudara, saya percaya kita lahir ada tujuan ilahi. Amin, ya. Ada purpose-nya Tuhan. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Tuhan mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa melalui kita. Makanya ada tertulis, saudara. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan kamu akan melakukan jauh lebih luar biasa, jauh lebih banyak daripada apa yang aku lakukan. Kalau kita kembali lihat kepada firman Tuhan, saudara, Yesus tuh influencer sejati. Gak ada yang kayak dia. Waktu dia hidupnya memberi dampak. Bahkan ketika dia sudah mati pun, sampai hari ini, bilang kiri kanannya sampai hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya, kehidupan dan kematiannya memberikan dampak, berdampak kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, yang memperoleh hidup yang kekal, menerima keselamatan yang dari dia. Ya, artinya saudara, Yesus itu udah diturunkan dari surga untuk menginfluence dunia, untuk menginfluence bumi. Makanya ada tertulis, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia turun, dia datang, bukan cuma menebus dosa kita, bukan cuma menyelamatkan kita, bukan cuma menjadi juru selamat kita, tetapi dia juga datang untuk menginfluence, untuk membawa kerajaan Allah itu ada di dalam dunia ini. Saudara, saya baru tahu, saudara, ternyata yang namanya dunia sama bumi itu berbeda. Betul ya? Dunia itu bicara sistem, bumi itu bicara di mana kita tinggal. Amin. Nah, firman Tuhan katakan bahwa seluruh dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Tapi bumi ini miliknya Tuhan. Tapi sistem dunia ini sudah dipengaruhi, sudah diinfluence dari si jahat. Yesus datang untuk menginfluence kerajaan Allah di muka bumi ini bagi setiap kita yang percaya. Amin, saudara. Nah, the power of influence, saudara ya, kuasa dari memberi dampak itu ternyata sangat luar biasa. Influence tuh artinya berpengaruh atau memberi pengaruh ya. Dan saya percaya buat setiap kita ini ada untuk memberi pengaruh yang benar, untuk memberi pengaruh yang baik. Oleh karena itu ada tertulis ya, firman Tuhan bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya mau bilang begini, artinya saudara, kita hidup yang namanya kehidupan di dalam dunia ini, kita itu dipengaruhi dan mempengaruhi. Betul? Kita itu dipengaruhi dan mempengaruhi. Makanya ada firman Tuhan yang katakan begitu, ya, pergaulan itu bisa mempengaruhi kehidupan setiap kita. Nah, di sini saya nggak lagi bilang tentang dipengaruhi, tetapi saya mau bilang bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan untuk mempengaruhi, ya, bukan cuma di dalam rumah, dalam lingkungan kita, tapi dimanapun kita berada, kita memberi pengaruh. Makanya ada tertulis, kamu itu garam, kamu itu terang, memberi pengaruh. Ya, terang, saudara, di mana ada terang, kegelapan itu tidak dapat menguasai. Betul, saudara? Di mana ada sedikit garam, garam itu dipakai sedikit aja, tapi udah pengaruhnya tuh luar biasa. Bahkan kalau saya boleh ngomong, makanan yang manis sekali itu perlu ditaruh garam dikit aja. Jadinya apa? Enak, gurih, gitu ya. Nah, saya percaya kita pun dijadikan Tuhan untuk memberi pengaruh, untuk berpengaruh di dalam hubungan kita, ya, dimanapun kita berada. Tetapi Tuhan bukan cuma memberikan kita tugas. Ada nggak di tempat ini ibu-ibu? Ya, suruh pembantu. Kamu pergi ke pasar. Saya mau makan sop. Saya mau makan apa lagi ya? Ayam kecap. Pasar.
tapi nggak dikasih duit. Ada? Itu namanya rada gelo. Nggak ada. Pasti dia suruh, dia perintah, dibekali sama uang. Betul. Tuhan kita juga demikian. Kalau dia katakan, saudara, bahwa kita itu harus menjadi saksinya, ya, bersaksi tentang dia, memuridkan, menjadi muridnya, menceritakan, mengajarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan ke kita. Dia juga sudah memperlengkapi kita. Bilang kiri kanannya sudah diperlengkapi. Amin. Tetapi saudara dan saya harus mengeksplor aja, mempelajarinya aja kayak handphone nih saudara ya. Ini saya tahu nih handphone canggih banget gitu ya. Tapi kalau saya nggak pernah baca buku panduannya, saya nggak tahu dengan detail apa kemampuannya. Sampai anak saya suka bilang, mama kalau di handphone gak usah mahal-mahal. Ya, cukup bisa SMS, bisa foto, bisa ini cukup. Mama nggak ngerti. Mama tahu nggak sih handphone mama tuh canggih banget gitu. Nggak ngerti. Makanya Hosea 4 ayat 6 bilang apa? Umatku binasa karena kurang pengetahuan, karena kurang pengenalan. Banyak orang bilang, ya udahlah sama yang sederhana-sederhana aja, ngeflow aja sama Roh Kudus. Saudara tahu yang ngeflow itu ikan mati. Ya, ke bawah arus. Kita enggak, saudara. Yang Tuhan katakan dia sediakan Alkitab untuk kita belajar. Apalagi kita di sini ya, ada persekutuan doa, ada gereja, ada Bible study, ada pendalaman Alkitab. Belajar, saudara. Jangan belajar kalau udah ngalamin problem. Jangan belajar kalau udah ngalamin kesusahan. Bilang kiri kanan nih, kagak fokus. Betul, saudara. Tapi justru saya bukan bilang welcome masalah, tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah silih berganti, beban kehidupan silih berganti. Tapi itu namanya persiapan, bukan mengimani ya saudara ya. Tapi siap-siap itu yang dibilang berjaga-jaga, sehingga waktu badai itu datang, siap. Siapnya apa? Udah tahu firman Tuhan, udah punya iman, udah baca firman Tuhan, udah menjadikan itu iman di dalam kehidupan kita. Ya, kayak kemarin semua orang bilang, oh itu gempa, gitu kan. Saya bilang, gempa, maksudnya nggak berasa. Aduh, itu adiknya suami saya bilang, si Ola nggak punya perasaan, masa gempa gitu, kenceng, nggak berasa. Saya bercandain, mungkin goncangan di dalam hidup saya lebih kencang. Sehingga itu nggak berasa, Cil. Nggak berasa, saya bilang begitu ya. Saudara, saya mau bilang, di dalam kitab Ibrani dikatakan ya, Tuhan katakan selama dunia ada goncangan. Nah yang saya mau bilang, jangan siap-siap waktu goncangan datang ya. Sebelum goncangan datang, udah siap-siap. Itu saya kemarin lihat di sosmed ya, di sedikit keluar nih, lihat di sosmed saudara, itu tetanggaan, ada yang rumahnya babak belur hancur, ada yang berdiri tegak. Perbedaannya apa? Fondasinya lah. Dengan apa rumah itu dibangun? Kita sama-sama tinggal di dalam dunia ini, di dalam bumi ini, saudara. Apa bedanya kita dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Fondasi kita beda. Fondasi kita adalah iman, percaya kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Semuanya boleh bergoncang, semuanya boleh berganti-ganti, tetapi kita percaya janjinya Tuhan kita tidak pernah berubah, dan untuk selama-lamanya Dia ada buat setiap kita, dan firman-Nya untuk selama-lamanya. Semua boleh berlalu, semua boleh berganti, tapi Dia berjanji apa? Dia berkata, firman-Ku berubah. Keren banget. Apa yang kita mau pegang hari-hari ini? Apa yang kita mau pegang? Semuanya berubah-ubah, semuanya berganti-ganti. Cuma firman yang dapat kita pegang. Nah dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan katakan, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya mau ganti sekarang. Kamu akan menerima kuasa. Bukan akan. Kamu sudah menerima kuasa karena Roh Kudus sudah turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, dan kamu akan memberi influence, kamu akan memberi dampak dimanapun kamu berada. Betul? Yerusalem, di rumah, Yudea, tetangga, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya dimanapun engkau berada, dimanapun engkau aku taruh, kata Tuhan,
engkau akan memberi dampak. Atau saya mau bilang ini, engkau harus memberi dampak karena engkau sudah punya kuasa di dalam kehidupan. Amin, saudara. Sudah punya kuasa, bilang kiri kanannya, sudah punya kuasa. Ya, saya mau lihat sebentar nih di dalam firman Tuhan. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Kolose 2 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan bilang begini. Sebab dalam dialah, dalam Kristus Yesus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya, ayat 10. Dan kamu, kita telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya seluruh kuasa, seluruh kepenuhan Allah yang ada di dalam Yesus, bilang kiri kanannya, ada di dalam kita. Cuma kadang-kadang kita jadi yang gak contoh, anak kecil waktu dikasih pilihan, ya, setumpuk uang 300.000, 2.000-an, sama satu kredit card, black card atau platinum card. Kira-kira anak kecil atau maaf ya, misalnya pemulung yang pinggir jalan, yang mana yang dia pilih? Uang. Apa itu? Uang. Dia nggak tahu yang ini walaupun kartu ambil itu. Dia cuma melihat yang kelihatan. Betul? Tetapi sesungguhnya yang nggak kelihatan yang ada di dalam kita kan yang kita doa. Seharusnya apapun yang kita alami, saya mau bilang ini, mesti cepat-cepat sadar bahwa yang di dalam kita itu nggak bisa dipengaruhi sama yang di luar kita. Karena yang di dalam kita itu jauh lebih kuat. Seluruh kepenuhan Allah yang ada di dalam Yesus sekarang ada dan tinggal di dalam kita. Kita kan kalau nyanyi, nothing is impossible. Nyanyi lompat-lompat. Tapi begitu uang belanja turun, suami gaji dipotong. Ibu Marta, kalau doain mana sih Ibu Marta, susah banget diteleponin. Itu seluruh kepenuhan Allah. Gak ada kebetulan kalau engkau telepon atau WA, sendiri kamu gak jawab. Supaya engkau bisa memakai apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidupmu. Bilang kiri kanannya gak ada kebetulan. Jangan langsung kecewa sama Tuhan. Amin, saudara. Itu waktunya. Saya ingat saya punya adik rohani, guru sekolah minggu, gitu ya. Ngajar sekolah minggu. Satu waktu di kosannya temennya kesurupan. Dia teleponin saya biasa telepon nggak pernah mati. Saya walaupun malam saya charge, saya nyala. Tapi hari itu telepon saya mati, habis baterai. Jadi waktu saya charge tetap mati, gitu. Jadi nggak mungkin. Pagi-paginya waktu hari Minggu dia ketemu saya, ya ampun, Kaola diteleponin susah banget, Kaola, aduh, kenapa? Sekedar kenapa? Ada apa? Ya ampun, Kaola, ibu gembala gimana sih? Diteleponin nggak bisa, saya telepon berkali-kali. Teman saya Kaola kesurupan. Oh, terus ya udahlah, nggak bisa apa-apa lagi Kaola. Yang aku cuma ingat cuma dalam Yesus kita bersaudara. Dia katakan, kok ya lagu yang dia ingat cuma itu. Dia bilang, saya bingung kalau orang kesurupan, saya nyanyinya jangan aku Yesus. Terus saya bilang, ya udah Kaola, aku cuma tengking dalam nama Yesus. Akhirnya temanku tuh lemes dan akhirnya tidur. Ya udah selesai. Aduh Kaola, pengalaman yang luar biasa. Ini gara-gara Kaola nih, nyalain handphone. Saya bilang, ini enggak cerita Lazarus. Betul? Saudara Yesus, Marta udah datang. Bilang apa? Yesus, guru, ini saudaraku udah hampir mati. Yesus bilang apa? Dia mau berhenti, kita tinggal sini 4 hari lagi. Betul? Ya, supaya apa saudara? Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tidak merencanakan yang jahat. Tidak ada percobaan yang datang dari Tuhan di dalam kitab Yakobus.
tetapi dia tahu apa yang akan terjadi. Dan seringkali, saudara, dia izinkan dan dia biarkan supaya saudara dan saya mengalami secara pribadi kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dia itu Tuhan yang luar biasa, Bapa yang baik, Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, firman Tuhan Roma 14 ayat 7 sampai 8 bilang begitu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati adalah milik Tuhan. Lihat Tuhan Yesus, hidupnya sebagai influencer itu luar biasa. Tapi waktu dia sudah mati pun, hidupnya masih menginfluence dunia ini. Saya punya seorang teman, ya, itu punya anak laki-laki, anaknya banyak kekecewaan dan sebagainya. Lalu cari kerja ke sini, ganti, ulang balik kerja sini, sana sini, keluar masuk. Lalu saudara sampai satu waktu dia bilang, dulu saya bersyukur banget. Tahu gak sih, sekarang anak saya jadi artis TikTok. Oh ya, saya bilang gitu. Ya, duitnya gede banget. Ini luar biasa banget. Dulu nih anak ngerongkrong, sekarang bisa memberkati gue, bisa kasih gue holiday. Aduh, itu benar-benar gak pernah kepikir. Karena dia jadi artis TikTok yang menginfluence. Jadi dia seperti bikin kontennya itu kayak ngelawak, tapi ada pesannya gitu ya. Itu yang ngikutin tuh ribuan gitu ya. Sampai dia katakan anaknya tuh sekarang sampai tahun 2003 nanti itu jadwalnya udah full di endorse. Udah full di endorse, orang minta tolong iklan lah apa dan dia dibayar. Saudara, artinya the power of influence itu sangat luar biasa. Ya, menjadi influencer itu sangat luar biasa. Mungkin kita bilang ini ya, dia pintar, dia bisa influence. Dia cantik, dia bisa influence. Apalagi dia banyak duit, dia bisa influence. Tuhan nggak taruh kriteria itu, tetapi Tuhan bilang semua kita bisa menjadi saksi. Karena apa? Karena Roh Tuhan itu ada, tinggal di dalam setiap kita. Jadi setiap kita itu punya kemampuan untuk menginfluence. Saudara, saya ini turun 12 kilo. Jadi ceritanya begini, saya antar mami ke dokter spesialis gitu, ya, dokter Alicia. Waktu saya antarin mami untuk periksa, cek apa segala macam, saya tahu salah seorang teman saya itu pergi ke dokter ini juga, ya, karena dia punya fatty liver, ya, levernya itu ditutupi lemak. Nah, karena dia punya fatty liver, orangnya gemuk, dokter bilang, kamu harus turunin berat badan kamu. Tapi orang yang fatty liver itu tidak boleh olahraga keras, gitu ya. Jadi akhirnya orangnya suka makan, senang nyemil, gitu ya. Akhirnya dokter bilang, ya udah, saya kasih kamu obat penangguh nafsu makan. Dan waktu itu saya ketemu dia kurus. Nah, saya ngomong sama dokter, dok, boleh nggak? Saya minta obat dok, teman saya cowok namanya Henry. Saya ini dok, pandemi naiknya 10 kilo. Kamu pendeta nggak usah kurus-kurus, mau ngapain sih pendeta kurus-kurus dok? Saya kan udah mulai banyak pelayanan, biar baju lama juga muat lagi, saya bilang. Dan kalau pelayanan kan mesti berdiri dok, saya pengen kurus lah dok, mau turunin. Saya bagi dong dok, mau obat yang seperti Hendrik. Ya udahlah, oke lah, mami tahu. Saudara, saya minum obat itu, ya sembari diet, jaga makan, olahraga segala macam. Saya turun. Semua teman-teman saya ngeliat saya, lu kurus. Iya, saya ceritain. Sekarang saudara, dokter itu kebanjiran ibu-ibu pada datang mau kurus. Sampai susternya WA saya, Bu Ola, dokter Yeremia itu dokter Alisara, bukan dokter gizi. Semua orang datang mau ngurusin badan. Saya bilang saya nggak tahu lah. Orang tanya ya saya ngomong. Saya bilang begitu. Ya kalau dokter berhasil sama saya, ya udah berkat buat dokter, udah kasih aja seperti apa yang dokter kasih sama saya. Sampai hari ini, saudara, itu teman saya suka bilang nih, nah
Kok gue mau ke dia dibilang dia dokter saraf, bukan dokter urus. Saya bilang emang dia bukan dokter urus, saya bilang, tapi dia yang bukain resep saya. Sampai suster ini bola nih gimana nih, terserah dia tanya dokter mau diterima apa enggak. Tapi lihat, the power of influence itu sangat luar biasa. Amin. Betapa hidupmu dan hidupku itu bisa berpengaruh buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa mungkin orang dunia bilang, oh, yang bisa jadi influencer atau yang bisa memberi dampak itu ya ini ada kriterianya, banyak duit, cakep, tinggi, begini, punya jabatan, apa segala macam. Tetapi Tuhan nggak katakan begitu. Semua kita punya kemampuan untuk menjadi influence dimanapun kita berada. Saya mau ambil dari 2 orang, ya kalau di dalam Alkitab tuh gak masuk itu nama. Yang satu nenek-nenek janda miskin, tapi hidupnya memiliki. Coba, Naomi itu bukan perempuan muda cantik, nenek-nenek. Kalau nenek-nenek kaya yang mau ngikutin banyak, siapa tahu dia meninggal dapat warisan. Ini nenek-nenek miskin, tetapi hidupnya itu menginfluence seseorang, yaitu menantu. Siapa namanya? Rut. Betul ya? Kita tahu ceritanya ya, saudara, dan bahkan di dalam firman Tuhan, di dalam Rut 1 ayat 16 sampai 17, Rut bilang, aku mau ikut engkau. Kemana engkau pergi, aku mau ikut. Belum ngomongin Tuhan nih, aku mau ikut. Ya, Rut itu adalah bangsa Moab, bangsa yang berbeda. Naomi itu pergi ke Moab. Artinya, saudara, keadaan sekeliling dia, di mana dia tinggal, itu tidak mempengaruhi kebiasaannya. Saya percaya, sekalipun dia ada di Moab, sekalipun hidup kita banyak masalah, sekalipun hidup kita ada persoalan, bukan berarti saudara dan saya cari alasan untuk menjadi sama dengan dunia. Amin. Naomi seperti itu. Walaupun dia hidup di dalam kesusahan, saya percaya Naomi tetap melakukan bagiannya sebagai orang yang percaya. Naomi tetap melakukan imannya, sehingga itu dilihat oleh Rut, ya, yang dari bangsa lain. Naomi itu bangsa Israel, Rut itu bangsa Moab penjajah. Dan bahkan sampai yang terakhir, kemana kamu pergi, aku mau pergi. Yang terakhir Rut bisa bilang begini, Allahku. Allahku, artinya kehidupan rohani Naomi enggak berubah. Ada orang kalau di gereja, kalau perlu kontrol. Kalau di rumah baca Alkitabnya malas. Bilang kiri kanan, kayak gue nggak tahu. Ya, Naomi enggak. Ini kan bicara tinggal serumah dengan menantu, saudara. Betul, saudara. Naomi enggak, sampai Rut bilang Allahmu. Artinya Rut tuh melihat kehidupan rohani, iman dari Naomi, sehingga dia boleh berkata demikian. Hidup Naomi yang nggak punya apa-apa. Ini cerita sih unik juga ya. Itu kan padahal di sinetron banyak banget ya cerita menantu perempuan sama mertua perempuan. Biasanya bahasa kerennya ciong. Kan? Sampai dibikin sinetron, gitu kan? Karena begitu banyak drama antara mertua perempuan sama menantu perempuan. Tetapi di Alkitab ini luar biasa. Ini mantunya mau ngikutin dia, bukan karena maaf ya, Naomi berliannya segede gini, gak punya apa-apa. Tapi mantunya ini bisa mau ikuti. Pasti hidup Naomi itu luar biasa. Jangan sampai, ya saudara ya, mantu kita benar. Kalau di gereja dia malaikat, kalau di rumah jatuh gitu. Ini
Ini luar biasa banget loh. Nah, betul saudara. Seorang wanita yang istilahnya gak masuk hitungan. Kan kalau dunia kan, kalau punya sosial media, apa sih Instagramnya, udah sampai apa, centang biru ya. Itu artinya followernya udah banyak banget tuh, udah enak banget tuh itu kalau udah siap-siap aja terima endorse, duit masuk terus tiap hari. Barang dikirim terus tiap hari. Nah tapi lihat seseorang yang gak ada apa-apa, hidupnya bisa menginfluence seorang Ruth yang kita tahu apa? Ruth melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Keren banget ya tuh. Betul? Yuk kita lihat bagaimana supaya hidup kita bisa memberikan dampak. Bagaimana supaya hidup kita tetap memberikan influence. Yang pertama, keep moving forward. Tetap berjalan maju ke depan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depanmu yang penuh dengan pengharapan. Orang Kristen jangan banyak-banyak tengok ke belakang. Amin. Karena apa? Yang di depan jauh lebih luar biasa dari apa yang di belakang. Sehingga seorang Paulus, seorang murid terbaik pada zamannya, dia bisa bilang begini, yang dulu aku anggap sampah, padahal dia dulu orang keren banget, murid terbaik. Gamaliel nama gurunya. Murid terbaiknya Gamaliel. Tapi dia bilang apa? Yang dulu sampah, tinggalkan dulu, kamu nengok belakang. Tetapi aku berlari-lari kemana? Bukan outlet. Aku berlari-lari ke depan kepada apa yang Tuhan sudah sediakan buat aku. Aduh keren banget. Ibu-ibu, jangan tengok-tengok ke belakang. Paulus bilang, padahal kehidupannya dia tuh luar biasa. Dia bilang itu sampah. Yang di depan tuh ada yang jauh lebih baik. Karena Tuhan yang ngomong. Sebab apa yang aku pikirkan buat kamu di depan itu adalah rancangan. Jauh lebih keren. Nengok belakang dikit boleh lah. Coba ada di sini yang nyetir mobil sendiri, yang ngeliatnya nggak ke depan, lihat spion terus. Bisa kecelakaan. Nah, jangan nengok ke belakang. Yang di belakang kita nggak bisa rubah. Bilang nggak bisa dirubah yang di belakang. Betul? Yang di depan kita bisa taruh pengharapan. Yang di belakang itu tidak bisa dirubah. Kemarin ini saya ketemu satu hamba Tuhan, dia menceritakan dia korbannya luar biasa banget. Tapi waktu dia terakhir kesaksian, dia bilang dia bercerai sama suaminya. Dia dicerai. Dan di situ tuh seperti roh Tuhan tuh ngomong sama dia. Tuhan tuh sanggup pakai yang kedua, pakai yang rusak, pakai yang hancur untuk menjadi sesuatu. Saudara, jangan ke belakang. Apapun masa lalu, saya mau bilang ini, cuma di dalam Tuhan masa lalu kita itu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Kalau dunia, ya, nggak usah banyak ngomong, lu dulu siapa? Kalau dunia bilangnya, lu dulu siapa? Kacang jangan lupa kulit, gitu kan ya kita dunia. Tapi Tuhan, apa yang di belakang? Ada yang di depan, aku sediakan jauh lebih baik. Amin. Naomi dibilang dia nggak tinggal di dalam kekecewaannya, dia tidak tinggal di dalam kekecewaannya. Dia keep moving forward. Dia berangkat, dia berjalan, dia kembali ke Yerusalem. Dia tahu ada pengharapan. Dia tahu masih ada harapan. Dia kembali ke kampung halaman. Saudara, kita harus jadi pribadi-pribadi yang mengencourage ya ibu-ibu, amin. Amin ya. Kita harus jadi pribadi-pribadi yang mengencourage teman kita yang kepengen maju. Justru kalau dia mau mundur, kita bilang jangan mundur. Sayang, ayo maju, ayo maju. Jangan jadi penghalang suami kita, saudara seiman kita. Ayo maju, amin. Jangan jadi penghalang yang menarik mereka untuk mereka tidak maju. Naomi lihat
Ya, masa lalunya, kehilangannya itu tidak membuat dia diam di tempat bersedih, kecewa, marah. Dia tidak mungkin. Dia nggak ngeh. Dia nggak ngeh. Dia cuma jalanin aja hidup. Ternyata hidup itu mempengaruhi menantunya, berdampak kepada menantunya sampai menantunya mau ikut sampai dia. Waktu Naomi balik, saudara yang kampung halaman, itu kan Naomi ya, saya nggak tahu sudah. Mungkin waktu dia keluar dari Yerusalem mukanya cantik karena belum stres. Mungkin waktu dia balik ke Yerusalem wajahnya penuh dengan kerutan, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, sehingga orang-orang itu Naomi. Oh itu Naomi. Sampai dia makin malu, dia bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Hidupku itu berpahit. Aku pergi dengan tangan penuh, aku kembali dengan tangan kosong. Dia lupa, dia nggak ngeh bahwa hidupnya sudah berdampak. Dia bawa pulang siapa? Ruth. Nanti saudara lihat di dalam kitab Ruth, Naomi namanya nggak ada ditulis loh di Alkitab. Nama Ruth ada. Siapa yang menginfluence Ruth dari orang Moab menjadi keturunan nenek moyangnya Daud, nenek moyangnya Yesus Kristus Tuhan? Naomi. Betul sudah. Naomi sudah. Nah lihat ya, saudara. Yang kedua, keep making progress. Tetap lakukan bagian, lakukan menjadi lebih baik. Saudara, saya percaya tidak ada satupun dari kita yang tidak punya talenta. Amin. Amin. Tidak ada satupun dari kita yang Tuhan kasih kita hidup itu dengan tangan kosong. Amin. Setiap kita punya talenta, ada yang satu, ada yang dua, semua kita Tuhan kasih talenta. Bilang kiri kanannya, mungkin lo nggak ngomong aja. Ya, mungkin ada yang bilang saya nggak bisa apa-apa, saya bisa apa, saya nggak bisa. Dulu saya ini yang terakhir, atau ini tahu, saya yang paling terakhir di dalam keluarga melayani. Karena saya lihat adik-adik saya pinter-pinter nyanyi. Kalau saya nyanyi, adik saya bilang begini, olah. Lu sih kalau nyanyi bagus, tapi bagusnya diam. Mereka bisa pecah suara, saya suara pecah. Nah, kan beda gitu. Sampai akhirnya mami kesian ngeliat saya. Udah lu berdoa kayak mama, saya tahu itu hiburan dari dia. Udah lu kayak mama, lu nurunin mama. Lu nurunin mama, lu tuh berdoa gitu. Padahal saya tahu maksudnya ya, lalu gak bisa apa-apa, mungkin doa gitu sih. Gitu kan ya. Sampai akhirnya saya ingat tuh, saya jadi kolektan, saya jadi asyik, nggak bisa apa. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ. Sampai satu waktu, ya sebagai seorang pendoa, saya dikasih kesempatan untuk membawa firman Tuhan khotbah di penjara wanita Tangerang hukuman mati. Tahu kenapa saya yang dipercayakan? Karena yang lain tidak mau. Jadi saya yang disuruh, gitu maksudnya. Ya, saudara saya siapin khotbah, saya siapin semuanya sampai puasa, saudara. 2 minggu puasa siapin. Sampai hari H, bingung mau ngomong apa. Bukan nggak ada bahan, kebanyakan bahan. Sampai bingung yang mana yang mau ngomongin. Begitu sampai hari H, saya kasih mulai ada di mimbar, ini udah dicabut semua. Di depan saya hilang lu semua, blank, gak kelihatan tulisannya. Yang ada saya nangis doang sudah. Selesai khotbah saya tuh, suami saya cubit saya. Dia bilang, lu ngomong apa sih? Gak jelas. Nangis, jelas tuh gak ngomong apa. Saya bilang sama dia, lu cuma denger gak jelas. Gue ngomong aja, gue gak tahu ngomong apa. Kamu gak persiapan ya, kata suami saya. Kebanyakan persiapan sampai bingung, saya bilang begitu. Tapi saya tak berhenti. Saya tahu gak bagusnya, saya berhenti. Dikasih kepercayaan, pendeta gak datang olah aja, iya oke. Saya tuh PDP, bukan pendeta pembantu. Pendeta pengganti pendeta yang datang. Dulu itu jabatan saya. Saya nggak masalah. Suami saya suka bilang ini, lu pede amat sih, nggak apa-apa lah, nggak ada yang kebetulan. Kalau gue yang mesti naik, saya juga bilang begitu.
Tapi saudara, keep making progress. Saya baru bilang sama mama, banyak orang tuh takut malu, banyak orang tuh takut jelek, banyak orang tuh takut direndahkan. Coba saya tanya, ada hamba Tuhan besar luar biasa yang gak pernah khotbahnya jelek? Gak ada. Semua juga mulai dari baby step. Lakukan aja apa yang dipercayakan kepadamu. Emang gak langsung bagus ya? Enggak loh. Gak ada yang lahir klop langsung bagus khotbahnya, gak ada. Semua juga ada jam terbang. Semua juga harus belajar. Tuhan kasih talenta, kita yang harus belajar dan kembangin. Betul? Ada di sini orang tua anaknya dikasih modal, terus diam-diam aja, duitnya makin banyak gitu. Ya enggak lah. Dia harus usaha mengembangkan modal talenta yang udah dikasih sama orang tuanya. Tuhan kasih talenta di dalam setiap kita, tetapi kita nggak bisa simpan dan kubur talenta itu. Keep making progress. Betul? Kembangkan apa yang Tuhan percayakan. Misalnya masak sayur asem, bosan mah masak itu terus, kembangkan dong. Pintar bikin kue, kembangkan. Itu bicara tentang multiply your talent. Mengembangkan kapasitas yang Tuhan kasih di dalam hidup kita. Itu saudara bisa berdampak. Amin. Keep making progress. Saudara, Pengkhotbah 9 ayat 10 firman Tuhan bilang begini, apa saja yang ditemui oleh tanganmu, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu dari Tuhan lah, saudara dan saya akan menerima upah. Sekarang saya baru ngerti. Sekarang baru. Banyak orang bilang, saya doain kamu. Setiap hari saya doain kamu. Ya udah, cuma maksud saya gini, jangan cari pengakuan manusia. Kalau engkau cari pengakuan manusia, firman Tuhan katakan engkau udah dapat upahnya. Tapi kalau engkau melakukannya di tempat tersembunyi, nggak ada yang tahu. Bilang jangannya Tuhan tahu. Tuhan memperhitungkan. Upahnya datang dari Tuhan. Apa yang engkau lakukan di tempat tersembunyi, one day, satu hari akan tampak. Amin. Karena ada tertulis, terang itu, lentera itu tidak ditaruh di bawah batang, pasti nanti satu waktu ditaruh di atas. Nanti akan kelihatan. Bilang kiri kanannya sabar aja. Sabar. Ya. Tapi lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk mencari pujian manusia. Ya, do your part, do your best. Kalau kata mami saya, makan puji. Atau orang Manado, ya. Kebanyakan makan puji, maunya dipuji terus puji. Kalau mau dipuji ngambek, kecewa, kamu datang lagi pertuan doa. Butuh pujian segala. Kita udah tahu siapa itu. Anak-anak Allah. Tuhan bilang seperti biji mangga. Mau apa lagi? Diukir di telapak tangannya Tuhan. Butuh apa lagi? Kami bilang kayak itu tuh keren banget. Amin. Itu keren banget loh, saudara. Tuhan tuh keren banget loh buat setiap kita. Amin. Nah, saya mau katakan, do our part, do our best. Ya. Lalu yang firman Tuhan katakan di sini, kalau kita ingat tadi saya bilang ada dua orang, satu sama. Yang kedua, itu roti boy. Ingat roti boy? Ingat roti boy, 5 roti 2 ikan. Anak kecil gak ada namanya loh, tapi ditulis di Alkitab dan semua orang ingat 5 roti 2 ikan. Betul? Dikhotbahi sama pendeta-pendeta di seluruh dunia, 5 roti 2 ikan. Anak ini namanya juga gak ada. Yang kita tahu dia namanya siapa? Roti boy. Karena tidak ada namanya. Tapi dia seorang anak yang membawa roti kepada murid Yesus, 5 roti 2 ikan. Saya percaya hari itu, waktu Yesus tergerak oleh belas kasihan orang banyak, udah malam, udah kecapean, udah lapar, Tuhan Yesus bilang kasih mereka makan. Murid-muridnya nengok-nengokan. Saya percaya semua
semua orang bawa bekal. Orang zaman itu, orang mereka datang ikutin Yesus kok. Betul? Mereka berjalan pengen mujizat deh. Mungkin kalau anak-anak itu tukang sulap, diikutin terus bikin apa lagi. Tapi cuma ada satu orang anak kecil yang membawa apa yang ada di. Saya cuma waktu membayangkan merenungkan firman Tuhan ini sudah. Anak saya Kia yang paling kecil itu super kepo, ya. Jadi pernah satu waktu dia kecil diundang ulang tahun anaknya teman saya. Nah, teman saya ini panggil tukang sulap. Nah, tukang sulap kan ada mejanya di kotak. Aku saya cari anak saya yang kecil mana ya? Tahu-tahu lagi dimarah-marahin sama tukang sulap. Namanya naluri, gue enak aja lu anak saya marah-marahin. Nanti di rumah nih. Ya ada apa ya Pak? Kenapa? Bu, ini anaknya. Iya, kenapa anak saya? Bu, kamu dong, anak ibu yang. Oh, kenapa? Saya bilang ini. Anak ibu macam-macam bakul ngasih saya. Ternyata dia ngeliat tukang sulap kan dia heboh kan. Oh, disamperin ke belakang. Dia masuk ke lemari tukang sulap. Dia keluarin kan burung, bintang, kelinci, semuanya dia acak-acak dikeluarin jadi berantakan semua di sini. Kata tukang sulap, ini anak siapa sih ngacak-ngacak bakul ngasih gua? Gitu katanya. Jadi saya datang. Saya bilang, nah di situ tuh saya tuh waktu baca firman Tuhan ini keinget ini. Kayak anak kamu, Tuhan. Anak kecil kan nggak sesuatu kan pasti yang lain nanti di belakang dia, makanya dia yang dengar. Waktu Yesus katakan apa? Ada roti nggak? Kasih makan. Anak ini tanpa pikir panjang, sudah. Apa-apa? Ada yang belum ingat mungkin. Anak ini tanpa pikir panjang, sudah. Dia langsung datang ke emaknya. Mama, bekal aku mana? Apa sih? Mana bekal? Oh, cuma bawa apa? 5 roti, 2 ikan. Dia nggak peduli tuh yang butuh makan berapa. Cuma apa yang ada padanya dia bawa. Dia kasih ke murid Yesus. Mungkin murid Yesus melihatnya anak dia adalah bocah bisa ngitung. Tapi ya udah, karena dibawa ke Yesus. Tapi mungkin Yesus kasih tahu. Dia bersyukur. Ada satu orang anak kecil. Yang anak ini mungkin nggak tahu apa yang dia lakukan itu memberi dampak sampai hari ini. Apa yang ada tadi dibawa ke Yesus. Dan Yesus buka dan memberi makan 5.000 orang laki-laki dan bahkan lebih 12 saudara untuk menjadi influencer. Gak harus tuh bukunya banyak, gak harus tuh bukunya luar biasa. Keep making progress. Apa yang ada padamu itu aja. Aja itu selalu memberi dampak dalam kehidupan banyak. Belajar dari anak kecil si roti bu. Dia nggak tahu bahwa yang dia lakukan itu ternyata dampaknya luar biasa. Tuhan dan Tuhan memperhitungkan. Amin. Saudara, lalu yang ketiga, saudara, tetaplah percaya. Waktu kita melakukan our best, Tuhan pasti melakukan the best. Artinya, apa yang tidak dapat kita kerjakan, Tuhan pasti mengerjakan bagian. Sehingga ada pujian yang berkata, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Lakukan bagian. Tuhan pasti melakukan bagian. Karena dia miracle worker. Yang buka jalan. Sekalipun kita nggak ngelihat, kita nggak ngerasa, bukan berarti Tuhan nggak tahu apa yang kita kerjakan. Bukan berarti Tuhan nggak dengar doa kita. Bukan berarti Tuhan nggak dengar keluhan-keluhan kita. Dia sedang mengerjakan. Amin. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah melakukan bagian kita. Jangan sering-sering tengok ke belakang. Tinggalkan yang namanya masa lalu. Sudah, tetap percaya Tuhan pasti melakukan bagian.
Di dalam Rut 2 ayat 3, di situ dikatakan waktu Rut bekerja rajin dengan rajin. Di sini ditulisnya kebetulan. Kalau di dalam terjemahan bahasa aslinya Rut 2 ayat 3, ya, kebetulan. Bahasa aslinya itu mikir. Ternyata ini ada mistranslation. Saya juga baru tahu kemarin saya khotbah di gereja. Di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata orang Israel tidak percaya sama kebetulan. Mereka percaya sama tabur tuan. Apa yang kita alami sekarang itu dampak dari yang tetapi setiap kita percaya yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah lahir baru, sekalipun mungkin yang dulu gak baik, tetapi buat kita sekarang percaya pada Tuhan yang sudah lahir baru, Allah selalu sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Bilang kiri kanannya, lu bisa tidur nyenyak. Bisa bobo nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Masalah gak punya. Tapi bisa tidur nyenyak, bisa. Kenapa? Tuhan turut bekerja. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau tenang-tenang aja, tenang. Suami saya suka ngomong gini, lu tuh punya otak apa nggak sih? Punya. Saya bilang, tapi saya mau tidur dulu. Besok aja mikirinnya. Itu yang saya bilang. Tahu suami saya bilang apa? Lu si manusia paling hoki, kata dia. Saya bilang, amin. Mau ada persoalan, mau nggak ada persoalan, udah waktunya tidur aja. Kalau suami saya excited, happy, nggak bisa tidur. Ada masalah, nggak bisa tidur. Saya bilang, silakan tidur. Saya bilang belajar beristirahat sampai satu waktu. Dia pernah naik Grab. Itu suami saya lagi pusing lah, ada masalah gitu. Itu supir Grabnya lagi ngobrol-ngobrol, ternyata itu supir Grabnya bilang begini, Pak, Bapak mau dulu, boleh nggak? Saya kasih ini buat Bapak. Oh sorry, suami saya kasih uangnya lebih. Coba. Saya boleh nggak kasih batu kasih batu. Tapi di batu itu dicacetin, batunya ada tulisan be still and know that I am God. Sampai hari ini itu ditaruh di sebelah tempat tidur suami saya di Nakas. Setiap kali dia pusing gitu ya, memikirkan sesuatu, saya bilang, mari sana baca di batu. Still and know that I am God. Jadi yang tinggal tenang dan percaya supaya kamu dapat berdoa. Karena itu nanti aku akan. Akhirnya saudara, banyak kita tuh suka overthinking. Belum tentu yang kita khawatirin itu betul, saudara. Nah lihat ya, saudara, di Rut 4 ayat 16 dan 17, saudara ya. Rut 4 ayat 16 dan 17. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama pada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah. Naomi bukan cuma memberi dampak, tapi dia juga menikmati apa yang dia yang dia kerjakan, bahwa dia memberi pengaruh. Firman Tuhan katakan apa? Naomi yang ngasuh loh. Yang ngasuh si Obed ini, kakeknya Daud. Saya percaya ini kebiasaan orang Israel. Entah anakmu tidur, duduk, berdiri. Betul ya, ada firman Tuhan. Ngomong, disuruh ngomong. Orang tua sekarang, jangan banyak ngomong, mama lagi pusing. Aduh, jangan banyak ngomong, papa pusing. Cari duit, tau gak? Jangan banyak ngomong. Lihat, beda banget sama kita ya. Ngomong, ajarin ke anakmu. Saya percaya Naomi cerita sama Obed, dulu Oma ngalamin begini, ngalamin begitu, tapi Oma tetap ada. Tuhan mengatakan, jadi kawin sama konglomerat mamamu. Ya, dia ceritain, Oma survive tuh sama mama. Dia ceritain. Obed ceritain lagi sama Isai. Isai ceritain lagi sama Daud.
ibu-ibu, apa yang kita lakukan sekarang? Mungkin kita belum lihat hasilnya, tapi lihat dari dalam. Setiap jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kalau Naomi saat itu kecewa, kalau Naomi saat itu give up, Tuhan bisa aja pakai orang. Tuhan tetap mau Naomi. Ini keturunan menjadi keturunan. Amin. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan, Naomi dulu dianggap kembali dengan tangan kosong dulu. Tetapi orang-orang setelah Ruth menikah dengan Boaz dan punya anak Obed, orang-orang di kampungnya bilang, kamu mendapatkan seperti 7 orang anak laki-laki. Dia kehilangan berapa? Tuhan balikin berapa? 7, seperti 7 itu bicara sempurna. Saya mau bilang ibu-ibu, saya nggak tahu apa yang kau kehilangan, apa yang diambil dari dalam. Keep moving forward, keep making progress, keep do your best, tetap percaya, lakukan bagian. Saya percaya apa yang Tuhan sanggup memberikan 7 kali lipat. Itu bicara apa? Sempurna. Amin. Ibu-ibu, saya mau bilang hidup kita ada bukan untuk kita sendiri, tapi kita ada untuk bertanggung jawab. Saya kalau melihat suami saya, kadang-kadang udah umurnya hampir 70 juga atau di 67 gitu. Ya, itu pagi-pagi udah bangun, padahal saya tahu belum capek. Kadang lihat anaknya nonton bola, kadang-kadang saya mau bangunin anak dia kesian. Dia kan kesian juga karena dia ngeluh, dia capek juga badannya gitu ya. Tapi dia ngomong gini, nggak apa-apa, yang buat saya semangat itu. Karena saya tahu saya kerja, saya cari uang, ada kamu, ada anak-anak, ada gereja Tuhan. Saudara, kalau kita hidup untuk diri sendiri, kita gampang menyerah. Tapi waktu kita tahu apa yang kita usahakan, apa yang kita buat, itu untuk orang lain. Atau ada orang yang mengharap, ada orang yang mengerti kita tuh bakal semangat. Gak bilang enggak. Banyak orang yang saya kenal, banyak orang yang saya kenal. Kok kamu mau sih melakukan ini? Kok kamu bisa sih bertahan di sini? Untuk keluarga saya. Tidak ada satupun dari kita yang hidup untuk diri sendiri. Tetapi waktu kita tahu, kita hidup untuk menjadi dampak saudara dan saya. Di dalam hidup saya sendiri, banyak saya ngalamin hal-hal yang baik. Banyak saya ngalamin misalnya direndahkan atau apapun, misalnya. Saya malah tetap membalas yang jahat dengan yang baik. Sakit nggak? Sakit, orang masih damai. Tapi saya tahu saya hidup bukan untuk diri saya sendiri. Saya tahu apa yang saya lakukan, walaupun mungkin itu sakit, walaupun itu mungkin sepertinya seolah-olah direndahkan. Saya tahu hidup saya harus memberi dampak. Amin, saudara. Yuk bilang kiri kanan, tetaplah memberi dampak. Ya, apapun keadaan kita, tetaplah memberi dampak. Karena Tuhan kita keren, Tuhan kita setia, Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Lagu lama. Ibu diberkati siang hari ini. Amin. Amin ya. Tetap semangat. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan perlu anugerah.
percaya Tuhan aku berhenti berkata-kata, tetapi Roh-Mu Tuhan yang ada di dalam kami, Dia yang akan terus mengajar, mengingatkan kami, menyadarkan kami betapa luar biasanya hidup kami. Tuhan menganugerahkan Roh-Mu yang luar biasa, supaya dengan Roh-Mu yang luar biasa itu Tuhan, kami boleh menjadi alat-Mu di dunia ini Tuhan, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan yang luar biasa yang tidak mungkin bagi kami, tetapi itu mungkin bagi Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati setiap kami, biarlah setiap kami pada hari ini boleh dibukakan, boleh disingkapkan betapa Tuhan punya rancangan yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Kami ada untuk menjadi dampak. Kami ada bukan untuk menjadi dampak cuma untuk saat ini, tetapi dari generasi kepada generasi. Terima kasih Tuhan, hamba mengucap syukur dan hamba percaya setiap benih kebenaran firman Tuhan yang ditabur pada siang hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup setiap kami, dan hidup kami selalu memuliakan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dan setiap kita yang diberkati sama-sama kita katakan di dalam nama Yesus, amin.